Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadiran Rabb yang Maha Ghafur, yang luar biasa, tiada henti memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, termasuk nikmatnya agenda kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Ayah bunda rahimakumullah, tentunya sebuah kenikmatan yang sangat besar ketika kita bisa menyelesaikan dengan sempurna agenda-agenda Ramadan kita dan memenuhi bulan suci ini dengan amal soleh yang tiada hentinya. Mulai dari yang wajib, yang sunnah, dan juga amalan-amalan biasa yang sudah seharusnya menjadikan kita amal soleh. Dan juga ya bunda rahimakumullah, tentunya salah satu dari kewajiban kita pun tidak boleh terhenti. Walaupun Ramadan akan segera berakhir, tapi pendidikan kita di rumah, pendidikan kita di keluarga, dan pembiasaan-pembiasaan amal soleh yang lainnya harus lebih kita perketat, harus lebih kita optimalkan, agar semua yang kita lakukan di bulan Ramadan tentunya tidak sia-sia. Oleh karena itu tidak heran Rasulullah SAW mengatakan, Rogima anfu rajulin, bahwa sangat rugi sekali seseorang di mana idza jaa Ramadan, ketika bulan Ramadan datang, suman salaho, kemudian bulan Ramadan itu berlalu, tapi yang disayangkan falam yughfar lahu, tidak ada ampunan bagi dirinya. Rasulullah SAW mengatakan hal seperti ini bukan karena apa-apa, tapi memang muncul bahasa Sunda nama kacida rugina, jalma nuges hirup di bulan Ramadan, tapi sabada Ramadan salah satu tujuan dari Ramadan itu tidak tercapai. Yang mana salah satu tujuannya kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi sangat disayangkan, semua dosa-dosanya tidak diampuni. Kenapa bisa seperti ini? Karena kalau kita lihat orang-orang pasca Ramadan itu, tahun kemarin kita pernah bahas, ada 3 golongan pasca Ramadan. Yang pertama, ada golongan yang betul-betul kuat, betul-betul istiqomah melaksanakan ibadah yang ada di bulan Ramadan bahkan setelah Ramadan selesai. Yang kedua, aya nu kitu-kitu keneh. Dina bulan Ramadan siga kitu, setelah bulan Ramadan siga kitu, bahkan ketika sampai lagi ke bulan Ramadan tidak ada perubahan sama sekali. Dan yang ketiga, ini yang parah. Ketika bulan Ramadan dia rajin, tapi setelah bulan Ramadan kerajinannya hilang, ibadahnya tidak ada, bahkan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan kembali menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti sebelumnya sebelum bulan Ramadan datang. Nah ya bunda rahimakumullah, alangkah sudah sebaiknya dan sudah menjadi salah satu akhlak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan ini datang, dimanfaatkan dengan baik sebagai salah satu bulan tarbiyah, bulan untuk mendidik kita menjadi lebih baik, bulan untuk mendidik kita menjadi makhluk yang lebih mulia lagi. Tentunya dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam larangannya. Termasuk salah satunya pendidikan atau menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka, itu merupakan salah satu kewajiban kita semuanya.
karena itu perintah dari Rasulullah SAW. Makanya setelah selesai bulan Ramadan, ayah bunda rahimakumullah, mari kita sama-sama kuatkan pengawalan pendidikan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Mulai dari yang kemarin, konsistensi untuk beribadah, kita lebih konsisten lagi. Teladan untuk keluarga, kita lebih menjadi teladan yang baik lagi. Dan bahkan akhlak sehari-hari kita baik di rumah, di keluarga ataupun di masyarakat harus mencerminkan akhlak yang lebih mulia lagi. Sebagai salah satu bukti bahwa Ramadan kita tidak sia-sia. Makanya ayo kita sama-sama. Yang pertama, ayah bunda rahimakumullah, karena beberapa spirit di bulan Ramadan ini salah satunya. Kata Rasulullah SAW, bahkan kata para ulama, mohon maaf, as-saumu yu'allimun nas al-ikhlas, bahwa saum itu mengajarkan manusia untuk ikhlas. Oleh karena itu, sudah seharusnya setelah bulan Ramadan kita lebih ikhlas lagi, kita lebih terarah lagi, arah pendidikan kita lebih tahu tujuannya mau kemana, lebih terkawal lagi. Selain dari itu, salah satu spirit di bulan Ramadan itu adanya muraqabah. Kemanapun, dimanapun, sedang apapun kita harus senantiasa merasa selalu diawasi. Karena sejatinya Allah itu Sami'un Basir, Maha melihat, Maha mendengar apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan begitupun kita awasi keluarga kita awasi ananda-ananda kita tercinta, supaya mereka bisa benar-benar selamat, bisa benar-benar istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan kita ambil poin intinya, jangan sampai Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan penuh ini sia-sia, bahkan tidak membekas sama sekali, tapi justru setelah Ramadan kita perkuat, kita pererat ibadah kita, dan juga kita perkuat, kita pererat pendidikan kita di rumah, agar kita bisa selamat bersama, agar kita bisa terus berkumpul sampai ke surganya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga apa yang telah kita laksanakan sebulan Ramadan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.